Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza sudah bergabung relawan medis Mercy, dokter spesialis anestesi Wahyu Bimantoro di Gaza Utara, Palestina. Selamat sore waktu Gaza, Dokter Wahyu. Selamat sore Mas Kevin. Ya, Dokter Wahyu, bagaimana kondisi pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Indonesia dan berapa jumlahnya pada saat ini, dokter? Memang benar bahwa di sini terjadi keterbatasan obat-obatan karena memang ada pembatasan obat-obatan ya, dan bahan penting lainnya, makanan dan sebagainya. Sementara pasien di rumah sakit saat ini adalah 60 pasien yang ada di dalam rumah sakit, di mana tersisa 9 pasien yang korban injury akibat pemboman. Kemudian betul juga bahwa mengenai makanan sangat sulit di sini. Kemarin kami berhasil menyalurkan bantuan pangan untuk 600 keluarga di Gaza ini, radius 1 kilometer dari rumah sakit. Tentu saja dengan cara yang lebih halus, yaitu kami tidak mengumpulkan mereka tapi mengantarkan satu persatu karena menghindari kerumunan massa yang berisiko menjadi ancaman nyawa bagi mereka. Ya, dokter, lalu dengan kondisi pasokan obat-obatan sulit, begitu lalu dengan kondisi pasokan makanan juga sulit, lalu apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menyembuhkan pasien ini? Strateginya bagaimana, dokter? Ya, memang sangat terbatas obat-obatan yang dikerjakan ya. Jadi memang dengan sisa-sisa obat, alhamdulillah kami masih bisa bertahan, masih bisa membantu pasien. Semoga segera ada bantuan lain yang masuk ke Gaza, karena kelihatannya kalau seperti ini kita kesulitan dengan pengobatan pasien. Alhamdulillah kalau sekarang masih bisa insya Allah. Oke. Dokter, kondisi terkini sekarang di Gaza Utara seperti apa? Apakah serangan intens masih terjadi di sana? Serangan masih intens, tapi kelihatannya mereka sasarannya adalah bangunan-bangunan ya, yang kebetulan tidak berpenghuni. Kelihatannya mereka berusaha meratakan bangunan-bangunan karena berbeda dengan pada awalnya tanggal 18, 19 sampai tanggal 24 itu korban yang datang ke rumah sakit semakin sedikit. Ya bisa jadi karena memang serangan terhadap wilayah penduduk mulai berkurang dan juga akibat memang penduduk daerah tersebut sudah mengungsi. Saya kira begitu. Ya, dokter, kondisi dari tenaga medis di Rumah Sakit Indonesia dan kemudian fasilitasnya sendiri seperti apa di sana? Alhamdulillah kami relawan kondisinya baik ya. Kami masih punya simpanan bahan makanan yang kami bawa dari Indonesia, dari Jordan kami punya persediaan. Kemudian kalau relawan lokal memang kelihatan bahwa mereka sangat exhausted ya, burn out karena memang mereka tidak menyangka ada tahap kedua ini, tahap serangan yang berikutnya setelah ceasefire ini. Jadi memang mereka kelihatan kelelahan, sehingga keberadaan relawan dari luar Gaza ini memang bisa mengurangi kepenatan mereka. Dan memang mereka semuanya memang kesulitan dengan bahan makanan, staf-staf lokal rumah sakit ini. Jadi sebisa mungkin kami juga membantu mereka. Walaupun kesulitan terbesar di sini adalah bahwa pembatasan uang masuk juga. Jadi kami dulu masuk cuma diperkenankan membawa $200. Sehingga ketika itu kami bawa memang jumlahnya sedikit sekali. Dan transaksi juga sangat terbatas. Transaksi melalui bank dan transfer juga sangat terbatas, tidak bisa dilakukan di semua tempat. Kondisi warga secara umum untuk memenuhi kebutuhan baik makanan maupun obat-obatan di tengah blokade ini bagaimana, dokter? Makanan ya memang ada di pasar tapi sangat terbatas ya. Jadi makanan itu harganya melonjak tinggi. Sebagai contoh, satu butir telur mungkin harganya sekitar 25.000 di sini, satu butir telur. Kemudian daging dan ayam sudah tidak ada, sayur-sayuran harga melonjak tinggi. Mereka juga memang berusaha mencari nafas, saya nggak tahu dengan cara apa aja, tapi
memang mereka kesulitan, sehingga setiap ada bantuan memang mereka sangat berterima kasih. Tapi memang kami juga tentu saja terbatas membantu mereka karena memang sangat sulit menyalurkan bantuan kepada mereka saat ini. Apakah warga di sana masih tetap menjalankan puasa Ramadan di tengah kondisi keterbatasan seperti ini, dokter? Ya, tampaknya masih, Mas Kevin. Jadi memang keberadaan Rumah Sakit Indonesia di sini, terutama di daerah pengungsian sini, sangat membantu. Di antaranya bahwa mereka bisa memanfaatkan air dari fasilitas rumah sakit, jadi banyak memanfaatkan membawa ember untuk ambil air dari rumah sakit. Juga fasilitas kesehatan lain di Gaza Utara ini juga banyak memanfaatkan Rumah Sakit Indonesia ini, misalnya dengan mengambil oksigen tambahan dari rumah sakit sini, karena memang itu yang dimiliki satu-satunya di Gaza Utara sini. Baik. Ya. Baik, dokter, kami berharap semoga kemudian kondisi di sana semakin membaik, pasokan obat-obatan dan pasokan makanan juga bisa dipenuhi begitu ya melalui bantuan yang mungkin bisa didapatkan oleh warga di sana. Dr. Wahyu Bimantoro langsung dari Gaza Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore, dokter. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Prime Time News. Saya Kevin Egan, mewakili rekan Vera Baswan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.